Pemulung temukan gadis di tumpukan sampah sebulan kemudian, kejutan mobil mewah datang. Di tengah aroma busuk dan pemandangan menjijikan, seorang pemulung bernama Jono menggali tumpukan sampah yang tampak tak ada habisnya. Tangan kasar dan bergerak cepat, dia tak menyangka betapa dunia yang terlihat gelap ini menyimpan kejutan yang menggetarkan jiwa. Di antara sampah organik dan plastik kumuh, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Ada sosok kecil, gadis, dengan wajah yang bersih, tapi dipenuhi goresan, rambutnya berantakan, seolah baru saja melawan badai. Ketika Jono meraihnya, detak jantungnya berpacu. Bagaimana bisa seorang gadis kecil berada di tempat seperti ini? Rasa takut dan belas kasihan menghujam hatinya. Dia mendengar suara kecil. Tolong! Geletar, hampir tak terdengar. Sambil berjuang melawan rasa mual dan kebingungan, dia menggendongnya. Abunya langit mulai meredup, menutupi segala kegelapan, tapi hati Jono berkilau dengan harapan. Misteri di mana gadis ini berasal segera menggantung di udara. Dia menjulang kembali ke keramaian kota, mulut-mulut penasaran melontarkan suara. Siapa dia? Dari mana datangnya? Gadis itu, dengan tatapan kosong, bagaikan mengandung 1000 cerita dalam matanya. Setiap pertanyaan seolah membara seperti bara api, semakin membuat keputusan untuk menyelamatkan hidupnya semakin mendesak. Sehari-hari berlalu, Jono merawat gadis itu, memberinya nama Lila. Dia menyaksikan senyuman pertamanya, saat matahari menjalari langit dengan warna oranye yang mendalam. Dalam 1 bulan yang penuh keajaiban, Lila tumbuh, seperti bunga yang mekar di tengah puing-puing. Tapi si her itu takkan bertahan selamanya. Hanya sebulan kemudian, saat Jono sedang duduk di tepi jalan, satu mobil mewah menghampiri. Dengan suara mesin yang menderu, lampu-lampu menyilaukan matanya. Keseharian yang hening tiba-tiba pecah. Apakah ini semacam omen? Siapa yang akan keluar? Apakah ada yang datang untuk menjemput Lila? Semua orang berbisik, menunggu sebuah keajaiban atau mungkin bencana. Kesedihan dan harapan baru, menunggu jawaban yang tak tertahu. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let us connect. Dengan suara gemuruh mesin yang semakin mendekat, Jono merasakan ketegangan membanjiri dirinya. Mobil mewah itu berhenti tepat di hadapannya. Jantungnya berdegup cepat, seolah ingin melompat keluar dari dada. Orang-orang di sekeliling mulai mengerumuni, membuka jalan sambil saling berbisik. Siapa? Siapa yang datang? Dari dalam mobil, pintu terbuka. Seorang pria berpakaian rapi melangkah keluar. Ciri-cirinya jelas. Rambut hitam slicket back, kacamata hitam menempel di wajahnya, dan aura kekuasaan mengelilinginya. Beberapa anak muda di belakang Jono menghela napas bersamaan, matanya berbinar penasaran. Dia kaya banget. Seseorang berbisik. Jono menegakkan punggungnya, berusaha tampil tenang meski dunia di sekelilingnya terasa berputar. Lila, yang kini berdiri di sampingnya, menatap pria itu dengan keraguan. Jono bisa merasakan kebingungan yang melanda pikiran si kecil. Dia mengulurkan tangan, bersiap melindungi Lila dari kemungkinan yang tidak diinginkan. Pria itu mendekat, wajahnya dihiasi senyuman yang tidak sepenuhnya tulus. Di mana kamu menemukan anak ini? Suaranya menggelegar, membelah kesunyian. Semua mata tertuju pada Jono. Raza Simas Melanda. Apakah dia harus jujur? Apakah ada yang salah? Suara Lila yang lembut mencuri perhatian. Aku ditumpukan sampah. Ujarnya, suaranya bergetar, mengundang perhatian lebih banyak orang. Jono merasa tubuhnya meringkuk, seperti ternguyak oleh kilatan petir.
Pria itu menjawab dengan senyum yang menakutkan, kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan, nak. Dia adalah milik kami. Semua orang terdiam. Mengapa Lila bisa menjadi milik seseorang? Apa artinya semua ini? Jono merasa palpitasi jantungnya meningkatkan. Rasanya nyaris tidak bisa bernafas. Mulutnya terasa kering. Berpikir cepat, dia harus melindungi Lila. Tapi dari apa? Dari orang ini atau dari seluruh sistem yang lebih besar? Melihat ke arah Lila, dia merasakan kebahagiaannya yang baru saja tumbuh dalam hidupnya terancam. Gadis kecil itu menggenggam tangannya dengan erat, tidak ingin terpisah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Jono. Pria itu bergerak lebih dekat, seolah merasakan ketakutan yang melingkupi Jono dan Lila. Bergabunglah dengan aku, dan kita bisa menyelesaikan semua ini dengan tenang. Atau, kita bisa melakukan ini dengan cara yang lain yang lebih menyakitkan. Di luar, suara hembusan angin bergetar, membangkitkan suasana tegang. Jono tahu bahwa dia berdiri di tepi jurang. Seketika, serangkaian pilihan berputar dalam pikirannya, gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa menghancurkan semuanya. Yang paling menyakitkan, kehilangan Lila. Kata-kata kembali terhenti. Semua mata terfokus, setiap detik terasa seperti selamanya. Dalam penantian yang menyesakan itu, satu pertanyaan berputar dalam diri Jono, apa yang harus dia lakukan? Apa yang akan terjadi pada Lila? Jono bisa merasakan napasnya sempit. Keringat dingin mengalir di pelipis, sementara pandangannya tertuju pada pria itu. Dia milik kami? Ucapnya pelan, suaranya hampir hilang di tengah kerumunan. Dia mengamati Lila, wajah polosnya mulai keliru dan takut. Apa yang mereka inginkan darimu? Pikirnya pria itu mendekat, ketertarikan di matanya semakin tajam. Kau sangat berani mengungkapkan kebenaran ini. Tapi kau tidak memahami bahaya yang mengancam, katanya, suara menakutkan bergetar di udara. Dia melanjutkan, Lila adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan kami tidak suka jika orang lain mengganggu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, mereka tidak tahu mana yang lebih menakutkan, kata-kata pria itu atau ekspresi Jono yang terpaku. Kalau begitu, kenapa dia di tempat sampah? Tanya Jono, suaranya bergetar. Lila menggenggam tangannya lebih erat. Pria itu tertawa sinis, karena dia sedang mencari keluarganya yang sebenarnya. Dan kau mengambilnya dari tempat yang seharusnya. Kami hanya ingin mengembalikannya. Jono merasakan hatinya tertekan. Dia mencintai Lila, gadis kecil yang bisa membuat harinya lebih cerah. Tapi siapa orang-orang ini? Kenapa mereka mengklaim Lila? Dia merasa langkahnya semakin berat, seolah-olah ada yang menahan tubuhnya dari bergerak. Berhenti, teriak Jono, suaranya penuh ketegasan. Dia tidak akan pergi denganmu. Semua mata menuju ke arah Jono. Rasa panik mulai menggigit, dan tatapan orang-orang penuh harap. Jono tahu, saat ini, semuanya bergantung pada tindakan yang tepat. Pria itu tersenyum lebar. Oh, kau berani. Baiklah, kami akan memberimu pilihan. Ikuti kami dan bergabung, atau lihat konsekuensi dari penolakanmu. Suara malasnya mengalun, seperti suara petir yang siap mengeluarkan kilat budi. Temannya yang biasa menjadi pengamat, berbisik, Jono, ini bukan permainan. Lebih baik kita pergi. Tetapi Jono tidak bisa mundur. Momen itu menentukan. Dia tidak akan pergi denganmu. Ulangnya, kali ini dengan keyakinan lebih kuat. Kerumunan menyandarkan harapan pada setiap kata yang dia ucapkan. Jeritan perempuan terdengar dari jauh, memecah keheningan. Ia menoleh. Apa yang terjadi? Beberapa orang mulai berlarian menjauh, sementara yang lain terdiam, seolah menunggu reruntuhan. Suara-suara gaduh itu mengiris ketenangan. Ada yang salah? Tanya Jono, tubuhnya kaku. Pria itu melihat ke arah suara, matanya lebar. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Dia menyeringai, tampak lebih mengancam. Jono merasakan perutnya mual.
Apa yang sedang terjadi di luar sana? Lila bergetar di sampingnya. Jono, aku takut. Jono menunduk, merasakan wajahnya memanas. Dia harus melakukan sesuatu. Waktu sepertinya memperpendek setiap detik, dan dia tahu bahwa pilihan harus dibuat segera. Menggenggam tangan Lila, Jono merasa semangatnya kembali membara. Dia tidak bisa membiarkan gadis itu pergi tanpa berjuang. Kau tidak akan mengambilnya dariku, teriaknya. Semua tersentak. Pria itu menatap Jono, seolah menilai negara mana yang harus ditunjuk selanjutnya. Kalau begitu selamat bersenang-senang, ucapnya, sebelum mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Keringat membasahi dahinya, Jono merasakan detak jantungnya kembali menggebu. Apa yang akan pria itu lakukan sekarang? Suara kerumunan semakin hilang dalam keheningan sesaat itu, ditandai dengar bunyi panggilan kapan semuanya akan berakhir? Siapa yang akan menjadi pemenang dalam permainan berbahaya ini? Misteri melanda ketika pria itu tersenyum lagi, dan Jono menyadari bahwa ini baru saja dimulai. Detak jantung Jono semakin cepat. Pria itu menekan tombol ponselnya, dan seolah-olah dunia berhenti berputar. Lila menggenggam tangan Jono dengan erat, pandangannya bertanya-tanya, dan ketakutan memenuhi ruang di antara mereka. Suara gemerincing datang dari ponsel itu, diiringi dengan desingan listrik yang menakutkan. Jono merasakan keringat menetes di punggungnya. Dia tidak tahu apa yang akan muncul dari telepon itu, tetapi sensasi buruk menyelusup ke dalam pikirannya. Apa yang kau rencanakan? Tanyanya, suaranya serak. Pria itu tersenyum, senyum yang tidak menyiratkan kehangatan. Cukup tunggu dan lihat, jawabnya, suara tenangnya menggema. Tanpa menunggu lebih lama, pria itu mengangkat ponselnya ke telinga, seolah-olah berbicara dengan seseorang di ujung sana. Suasana di sekitar mereka mulai tegang. Kerumunan mulai berjingkat, wajah-wajah tak berdaya dan penuh cemas. Beberapa orang berbisik, saling bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Mata Jono menyapu sekeliling, merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Lila, lirihnya, menengok ke arah gadis kecil itu. Dia melihat ketakutan yang menyeruak dalam mata Lila. Jono merasa hatinya nyeri. Dia tidak bisa membayangkan jika mereka terpisah. Apa kau percaya padaku? Tanyanya menegaskan. Lila mengangguk, tetapi keraguannya terlihat jelas. Aku tidak ingin mereka mengambilku, katanya dengan suara bergetar. Mendadak, pria itu memutar badan, menatap Jono dengan tajam. Waktumu hampir habis. Kau hanya punya satu kesempatan, ujarnya. Jono merasa perutnya melilit. Tanpa pilihan lain, dia harus bergerak. Suara langkah kaki mendekat. Dari arah kerumunan, tampak dua sosok laki-laki muncul, mengenakan jaket hitam. Raut wajah mereka tegas, dan aura menakutkan mengelilingi mereka. Jono merasa napasnya tercekat. Apa yang mereka lakukan? Pikirnya. Genggaman tangan Lila semakin erat. Jono, aku takut. Tenang, Lila, jawab Jono, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berontak. Pria itu mengangkat satu tangan, meminta mereka berhenti. Kami tidak ingin kekacauan, tapi kami tidak akan membiarkan siapapun mengganggu rencana kami, kata pria itu, glimmer kejahatan di setiap katanya dan seketika, suara sirene meraung dari kejauhan. Semua orang terdiam, kepala mereka menoleh bersamaan ke arah suara itu. Suara mendekat, memecah ketegangan. Senyum sinis pria itu mulai memudar. Ternyata, kau tidak sendirian, Jono, katanya. Jono merasakan harapan berdesir di dalam hatinya. Palisai. Mungkin itu bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Dia harus menguatkan diri dan melindungi Lila. Tapi sebelum dia bisa bergerak, pria itu berkata, kalau begitu, mari kita buat pilihan yang lebih sulit. Dia mengayunkan tangannya, dan orang-orang di belakangnya mulai bergerak maju. Apa yang kini akan terjadi? Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Detak jantung Jono semakin melonjak. Semua tergantung padanya.
Lila menatapnya dengan penuh keyakinan, tetapi seiring dengan langkah maju dari pria itu, harapan mulai sirna. Sekarang, Jono, pilihanmu tersisa satu. Kata itu menggantung di udara, membekukan waktu. Jono tahu dia harus bertindak segera. Tetapi apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Lila? Semua keputusan tampaknya membawanya ke satu titik akhir yang tidak pasti. Apa yang akan dia pilih? Dengan waktu yang terus berjalan, ketakutan menyelimuti jiwa mereka. Momen-momen kritis ini bisa mengubah segalanya, dan teriakan lain memecah keheningan, kali ini lebih dekat. Suara sirene melecut lebih dekat, jurang antara harapan dan kengerian semakin rapat. Jono merasakan tubuhnya bergetar. Dalam keheningan yang tegang, hanya suara detak jantungnya yang menggema di telinga. Lila menggenggam tangannya lebih erat, dan Jono bisa merasakan keringat dingin mengalir di telapak tangannya. Sosok-sosok laki-laki dalam jaket hitam itu melanjutkan langkah, mendekat dengan sosok menakutkan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi, pikir Jono gelisah. Dengan sepenuh hati, dia memanggil Lila. Ayo kita pergi. Suaranya bergetar, tetapi ada ketegasan di sana. Dia menarik tangan Lila dan berusaha bergerak menjauh dari pria-pria itu. Namun, satu dari mereka menyapu dengan kepalan tangan, menghentikan langkah mereka. Rasa putus asa melanda Jono saat dia merasakan genggaman itu. "Di mana kau akan pergi, Jono?" tanyanya. Nada suaranya seperti bisikan angin yang meneror. Dapat terlihat sinar licik di matanya. Di belakangnya, pria-pria lain melangkah lebih dekat. Jono tahu, semua itu sedang terjadi begitu cepat. Kemarahan dan ketakutan membawanya ke ujung. Biarkan dia pergi. Laju suaranya penuh harapan dan kemarahan bercampur. Ledakan suara sirene tiba-tiba pecah, seolah mengoyak keheningan. Jono menoleh, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Mobil polisi berbondong-bondong muncul, dua petugas melompat keluar. Minda Jono bergetar, campuran harapan dan ketakutan masih merangkai pikirannya. Apakah polisi sudah terlambat? Pria yang terbungkus jaket hitam itu, kini tersenyum sinis, seakan mengingatkan Jono akan betapa putus asanya situasi ini. Dia mengambil satu langkah maju lagi, membuat Jono merasa ruang di sekelilingnya semakin menyempit. Kalau mereka datang untuk menyelamatkanmu, mereka jelas tidak mengerti siapa yang mereka hadapi, kelakar pria itu, sambil mengeluarkan ponselnya lagi. Jono panik. Tubuhnya terasa berat. Suasana kerumunan seolah menari dalam bayang ketakutan dan harapan yang saling berganti. Melihat Lila, mata gadis itu basah, dan Jono merasa sesak di dadanya. Dia harus melindungi Lila. "Lila, bersembunyi di belakangku," perintahnya, meskipun suara itu hampir tidak terdengar. Tepat saat itu, satu suara menggema dari arah kerumunan. "Itu dia. Kami mencarimu." Seorang wanita bergegas maju, wajah merah dan napas tersengal, tinggal satu langkah untuk mencapai mereka. Jono menoleh dengan harapan baru. "Ibu!" teriak Lila, sebelum merangkak keluar dari perlindungan Jono, langsung menuju wanita itu. Jangan! Jono berteriak, tetapi terlambat. Tangan Lila menyentuh tangan ibunya, dan seakan-akan dunia di sekitar mereka tersurut pergi. Namun, pria di depan mereka tidak terpengaruh. "Mereka tidak bisa membawamu pergi, Lila," teriaknya, suaranya mengguncang seisi ruang. Dan Jono? Semua ini hanya awal kepanikan memenuhi dada Jono. Pandangannya beralih antara Lila dan ibunya. Dia ingin menarik Lila kembali, tetapi langkah-langkah ke depan itu semakin cepat. Polisi belum bergerak, mata Jono melotot. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia merasa nyalinya kembali memudar. Jono merasa seperti terjebak dalam perangkap. Keputusan cepat harus diambil, tetapi serangkaian pilihan yang tak terbayang menghantui pikirannya. Suara kerumunan terpecah, bisik-bisik cemas. Apa yang akan mereka lakukan? Bisakah mereka bertahan? Harus ada cara. Di sisi lain, senyum sinis pria itu kian menyebar. "Lihat,
Sudah terlambat jika kau berpikir ada jalan keluar, katanya, mengeluarkan ponsel lagi, mengacungkannya lebih tinggi. Dan di belakang mereka, suara siren polisi menggeletak henti. Dalam sekejap, semua tersudut. Jono tahu, pertarungan ini belum berakhir. Ketegangan menggenggam semua napas yang ada. Yono, suara Lila menggema, menembus rasa khawatir yang tak berujung. Apa yang kini akan terjadi? Siapa yang berkuasa di antara mereka saat dunia di sekitar mereka bergetar? Jono merasakan detak jantungnya menggema di telinga, seolah berusaha melawan suasana haru yang semakin mencekam. Dia terbelalak, melihat Lila berlari menuju ibunya seolah waktu berjalan lamban. Kembalilah, teriaknya, suara terdistorsi oleh ketakutan yang meresap ke dalam tubuhnya. Pria berjaket hitam itu memandang mereka dengan tatapan penuh sindiran. Jangan berpikir semua ini akan berakhir bahagia, katanya, tampak menikmati ketegangan yang menggelayuti udara. Ibu Lila, terengah-engah, baru saja mencapai putrinya. Dalam pelukan itu, dia menggenggam tangan Lila seakan tak ingin melepaskannya lagi. Suara sirene makin mendekat, tetapi polisi masih terkurung dalam ketidakpastian. Jono merasakan gelombang keraguan. Apakah mereka cukup cepat? Bagaimana jika mereka sampai terlambat? Sini, cepat, teriak seorang petugas polisi dari kejauhan. Dia melambaikan tangan, mencoba mengarahkan kerumunan menjauh, tetapi Jono tahu bahwa mereka tidak bisa bergerak bebas. Momen kini terjepit di antara kebebasan dan ancaman. Dari balik kerumunan, Jono melihat gerakan. Seorang pria lain dengan jaket hitam mulai mendekat, wajahnya dingin dan kejam. Pilih, Jono, ibumu atau gadis itu. Melihat Lila yang sudah dalam pelukan ibunya, hatinya bergetar. Dia tahu ini adalah momen kritis. Lila, tetap bersamaku, ujarnya, berusaha mengembalikan ketenangan dalam kehidupannya yang berantakan. Tetapi sosok itu tertawa. Bohong kalau kau pikir kau bisa mengendalikan situasi ini, katanya. Dengan gerakan cepat, dia mengulurkan ponsel ke arah Lila. Sekarang, Lila, katakan saja ingin pergi. Hanya satu kata. Mata Lila melebar, berkedip dengan ketakutan dan kebingungan. Jono merasakan ketegangan menyebar dari dadanya menuju jari-jari tangannya. Jangan, Lila, Jaga mulutmu. kurang lebih sekeliling mereka mulai berbisik-bisik. Setiap mata tertuju pada perilaku aneh itu. Ada yang tidak beres? Terdengar suara di antara kerumunan. Sekuat tenaga, Jono berusaha menerobos ke arah Lila dan ibunya. Tetapi beberapa pria berjaket hitam menahan langkahnya, tidak memberikan ruang. Kau harus tahu, kekacauan ini baru permulaan, bisik salah satu dari mereka sambil tersenyum. Sinis. Detak jantung Jono semakin cepat, napasnya terasa semakin sesak. Dia ingin berteriak, tetapi suara itu terjerat dalam kerongkongannya. Kenapa tidak ada yang bergerak? Kenapa semua ini tak berujung? Di luar, klakson mobil dan jeritan saling melengking, menciptakan simfoni ketegangan. Jono terus melirik ke arah Lila, yang kini hanya terpisah sejarak 2 langkah. Lila, perhatikan aku. Dia berusaha menguatkan suara. Namun, semua terasa sia-sia ketika dia melihat matanya yang ragu. Jono, apa kita akan baik-baik saja? Suara Lila penuh kecemasan. Semua itu seperti membuka pintu ke kegelapan. Jono berusaha meraihnya, merasakan pegangan tangannya semakin lemah. Kita harus bertahan, ujarnya. Tetapi dia ragu jika semua ini merupakan jawaban atau justru harapan yang menipu. Senyum pria berjaket hitam itu semakin lebar. Selamat datang ke dunia kami. Dan saat semua mulai tenggelam dalam ketegangan yang tak terduga, Jono merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tengkuknya. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan terjebak dalam permainan berbahaya ini? Atau ada harapan yang menunggu di depan? Jono merasakan dingin merayap di tengkuknya, seperti tangan tak terlihat yang membekap kepanikan dalam dirinya.
Dia berusaha mengalihkan perhatian dari pria berjaket hitam yang berdiri di belakangnya. Suara sirene semakin nyaring, tetapi suara ketegangan antara Lila dan ibunya lebih seakan mengisi seluruh ruang. Wajah Lila tampak pucat, air mata sudah mengalir di pipinya. "Mama, aku tidak ingin pergi," serunya. Air matanya menggurat rasa sakit di hati Jono, membuatnya ingin meraih Lila, menjauh dari kekacauan ini. Pria bertubuh kekar itu melangkah mendekat, senyumnya tak terduga menyeramkan. "Kau terlalu lemah, Jono. Harapan tak akan membawamu kemanapun." Tangannya menggenggam ponsel, seolah itu adalah alat sihir yang bisa mengubah segalanya. "Sekarang, Lila, katakan satu kata, dan semua akan berakhir." Jono berteriak, kali ini lebih keras. Jangan. Jangan dengarkan dia. Napasnya tercekat, kepanikan mendesak jiwanya. Dia menyadari, dalam situasi seperti ini, setiap kata bisa berarti hidup atau mati. Kerumunan mulai berdesak, seolah mereka juga merasakan ketegangan yang menekan. Beberapa wajah tampak ketakutan, sementara yang lain tertarik oleh drama yang mengerikan ini. Jono bisa mendengar bisikan-bisikan. Apa yang akan terjadi jika dia memilih? Jono Lila memanggilnya lagi, suaranya hampir tidak terdengar. "Aku takut bagai belati," ketakutannya menusuk hatinya. "Tidak, Lila." Kita tidak akan membiarkan mereka menang. Jono berusaha menanamkan keyakinan, walaupun hatinya sendiri retak. Pria itu mencondongkan wajahnya, tatapan tajam seolah bisa menembus jiwanya. "Hanya satu kata, Lila. Kau akan aman atau selamanya terjebak dalam pertarungan ini." Suasana di sekeliling semakin menegangkan. Jono merasakan detak jantungnya berpacu dengan waktu. Dia merasa pihak berwenang yang seharusnya menyelamatkan mereka, kini terjebak dalam ketidakpastian. Kemudian, suara sirene berkumpul di satu tempat. "Di sana," teriak seseorang. "Polisimu datang." Jono memutar kepala, merasakan harapan mulai tumbuh. Namun, pria berjaket hitam itu tertawa, getarannya merusak aliran harapan itu. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Sentuhan dingin itu masih terasa di tengkuknya. Dia tahu, permainan ini belum berakhir. Jono akan melakukan apapun untuk melindungi Lila. "Lila, berikan aku waktu lebih banyak," serunya. Mata Lila bergetar, terlihat antara harapan dan ketakutan. "Jono, aku tidak tahu." Jono melangkah mendekat, terpisah hanya beberapa langkah, mencoba menghulurkan tangan. Apapun yang dia katakan, jangan dengarkan. Kita bisa lewati ini. Dan saat dia mengangkat tangan, sinar mobil polisi memancarkan cahaya bergetar dari kejauhan. Jono merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Apakah ini saat untuk melawan balik atau justru terjebak di ujung jalan gelap? Hanya satu kata yang bisa merubah segalanya. Dan dalam keramaian yang memecah konsentrasi, Jono mendengar panggilan yang sudah lebih dari sekali. "Lila, pilihlah." Keputusan itu berada di tangan gadis itu. Tetapi bisakah dia melangkah menuju arah yang benar sebelum semuanya berujung? Di tengah kebisingan sirene dan desakan kerumunan, Jono merasakan seolah waktu terhenti. Napasnya tersengal mendengar suara Lila, suaranya lembut, bergetar penuh ketakutan. Aku tidak bisa." Akhirnya, dia memandang Lila dan melihat air mata mengalir lebih deras. Dia merasa mendesak, seperti satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka adalah keberanian yang mengalir di antara mereka. "Lila, ingat saat kita bermain di taman? Kita bisa melawan ini. Kita punya kekuatan." Pria berjaket hitam itu tertawa kecil, suaranya merendahkan. "Kekuatan? Apa yang bisa kau lakukan dengan harapan semu itu?" Jono berusaha menguatkan dirinya. Saat itu, sense of urgency menyerang jiwa mereka. Dia bisa merasakan tatapan orang-orang, tubuh-tubuh tegang menunggu keputusan Lila. Di belakangnya, lampu polisi berkilau semakin dekat, seolah mereka datang untuk menyampaikan harapan. Namun, pria itu tidak goyah.
Dia berdesak mendekat, hingga Jono merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Lila, katakan saja satu kata. Kamu bisa bebas dari semua ini. Jangan, Lila. Suara Jono serak, hampir berbisik. Saking dikhawatirkannya, dia melangkah maju, melebarkan jarak antara mereka dan ancaman itu. Kau adalah lebih kuat dari yang mereka katakan. Jangan biarkan mereka mengambil pilihanmu. Mata Lila tampak gelisah, seolah terbelah antara cinta dan ketakutan. Tapi Jono, apa yang akan terjadi jika aku menolak? Detak jantung Jono semakin kencang, menyesakkan tenggorokannya. Kita akan tetap bersatu. Kita akan berjuang sampai akhir. Pria itu menyeringai, seolah menganggap perlawanan mereka sebagai lelucon. Ada saatnya semua ini akan berakhir, Lila. Dan itu tergantung padamu. Mendengar kata-kata itu, Jono merasa ketidakberdayaan menggerogoti dirinya. Rasa putus asa menatap wajah Lila, simbol masa depan dan harapan. Lila, Baronila. Lepaskan semua ketakutanmu. Polisi semakin dekat, lebih banyak suara mengalun dari arah mobil, menambah kebisingan di atmosfer. Kerumunan muram, sebagian siap bersorak jika Lila mengambil tindakan berani, sementara yang lain tampak resah, menunggu bencana yang lebih besar. Tapi apa kau yakin? Lila bertanya ragu, terpegun oleh dilema. Bahwa Jono menegang. Kami tidak bisa berdiam diri. Sekarang adalah saatnya untuk memilih. Suaranya menggema, menahan napas seperti menunggu detik-detik keputusan penting. Pria bertubuh kekar itu berbisik, memperkecil jarak dengan Lila. Satu kata kebebasan atau ketidakpastian, tatapannya kelam, senyumnya menakutkan. Dan pada saat itu, saat ketegangan memuncak gelap memeluk hati Jono. Seperti kilatan petir, Lila mengangkat kepala, menatap langit, seolah mencari solusi. Lila katakan apa yang kau inginkan. Dan seketika, suara sirene tiba-tiba pudar, membiarkan keheningan menelan seisi tempat. Semua mata menatap Lila. Jono merasakan jantungnya menggelap, kepalanya berputar dalam harapan dan ketakutan. Saat tatapan Lila mengunci pada pria itu, Jono bisa membaca pesan di matanya. Aku ingin melarikan diri. Lila, jangan. Pilihan terbuka di depanmu. Dan di saat-saat mendebarkan itu, suara seorang malaikat berserakan dari kerumunan. Ini bukan pilihan yang bisa kau buat. Lila menoleh menghadap kerumunan, terkejut, terjebak di antara pilihan yang silau dan menakutkan. Jono merasakan bioskop dalam dirinya pecah, adrenalin dan harapan menciptakan ketegangan listrik di udara. Jono, apa yang harus aku lakukan? Lila berkata pelan, dagu bergetar. Ketika dia membuka mulutnya untuk menjawab, detak jantungnya memekakan telinga, dan semua fokus terpusat pada gadis di hadapnya, mengatur nasib mereka satu langkah lebih dekat, satu kata saja. Tapi kata-kata itu gemetar seperti harapan di kegelapan malam. Bagaimana jika semuanya berakhir buruk? Dan Jono berdoa dalam hatinya, sebelum semuanya berujung dalam keputusan yang mereka takuti. Lila, waktu kita hampir habis dalam kepingan waktu itu, ketegangan seperti badai datang dalam deru yang mendesak. Apa yang Lila akan pilih? Jono menggenggam tangan Lila, merasakan keringat di telapak tangannya. Ketegangan membuat napasnya tercekat. Dia bisa melihat keraguan di mata Lila, cahaya harapan dan ketakutan beradu di sana. Lila, tidak ada yang lebih kuat daripada keputusanmu. Pria bertubuh kekar itu semakin mendekat, tubuhnya terbalut ketidakpedulian. Bayangkan kebebasanmu, Lila. Semua ini akan berakhir hanya dengan satu kata. Suaranya serak dan menohok, mencuri setiap harapan yang tersisa. Kerumunan tergugu, bibir-bibir mereka bergetar. Jono bisa mendengar bisikan takut. Apa yang akan terjadi jika dia menolak? Lila tampak terperanjat. Matanya melirik Jono, mencari sesuatu yang bisa menuntunnya. Jono, aku tidak tahu. Suaranya seolah tersedak. Jono merasa hatinya terjerat. Dia ingin berteriak agar waktu berhenti. Lila,
Apa kamu ingin kita terjebak dalam kegelapan ini selamanya? Tapi jika aku memilih salah, apa yang akan terjadi padamu? Kita mungkin tidak bisa bertemu lagi. Sesak di tenggorokannya membuat Jono terdiam. Itu bukan hanya tentang mereka. Ada hal yang lebih besar di sini. Pria itu menggerakkan tangan, merentangkan jari-jarinya seolah ia bisa meraih mereka. Lila, pilihlah. Kebebasan itu milikmu. Apakah kamu ingin kembali ke kehidupan penuh kegelapan ini? Suasana berubah, seolah angin berputar memanggil mereka. Jono merasa setiap detak jantungnya semakin cepat. Dia tahu jika Lila maju, ada kemungkinan besar dia takkan pernah melihatnya lagi. Lila, teriaknya, suaranya melawan kebisingan. Dia merasakan beban yang melanda dadanya, lumpur ketakutan merayap di tenggorokannya. berdirilah. Jangan biarkan dia mengontrolmu. Ada kelap-kelip di mata Lila, harapan dan ketakutan bercampur jadi satu. Jono melihat mulutnya bergetar, kata-kata terjebak di sana. Ini semua salah, teriak seseorang dari kerumunan. Di antara suara ribut itu, sebuah tubuh berlari menerobos, mendatangkan sorak-sorai penuh harapan. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ketika semua orang menoleh, energi baru meresap. Jono merasakan sinyal harapan mulai terpancar di tengah kegelapan. Tapi, detik demi detik membuatnya semakin resah. Waktu hampir habis. Lila, apa kamu mau melawanku? Atau menyerah? Detak jantung Jono bagaikan genderang perang, mempercepat denyutan. Ribuan pikiran meliriki kepalanya. Dia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, semua akan tergantung pada pilihan Lila. Satu kalimat hanya itu yang dibutuhkan untuk mengubah segalanya. Suasana hening, seperti alam semesta menunggu nafasnya. Semua mata tertuju pada Lila, semua harapan terjatuh di atas pundaknya. Akhirnya, Lila mengangkat kepalanya menatap langit, mengisyaratkan sebuah jawaban. Tiba-tiba, petir menggelegar, menciptakan momen mistis. Lila terlihat lebih berani, sinar bertemu bayangan di wajahnya, dan di saat genting itu, dengan suara yang tertahan dia mulai berbicara. Aku berdetak kencang. Suara mimpi terpotong saat dari kejauhan, mesin mobil menderu, menarik perhatian semua orang. Kegelapan menghampiri kembali, memeluk harapan yang baru saja menyala. Jono berpaling ke arah suara itu, menunggu sebuah keajaiban atau keburukan. Apa yang akan menerpa mereka selanjutnya? Kenapa suara mesin itu tampak begitu familiar? Dia merasakan ketidakpastian baru membanjiri pikirannya. Dan saat dia menatap kembali Lila, pertanyaannya menggantung di udara. Apa dia benar-benar akan memilih sekarang? Kegelapan semakin mendekat. Jono bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Seakan waktu berhenti, semua mata menunggu Lila. Suara sirene semakin nyaring, tetapi sepertinya tidak ada yang berani bergerak. Jono, suara Lila bergetar, aku tidak tahu apa yang harus dipilih. Dada Jono berdenyut cepat. Dia ingin meraih Lila, mengatakan padanya bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi dia merasa kehilangan kata-kata. Semua terasa berat. Dia mencoba mengingat semua momen bahagia yang mereka lewati bersama. Senyuman Lila, tawa cerianya. Kita harus bersama, Lila. Apapun yang terjadi. Senyum pria berjaket hitam itu semakin melebar, seolah dia menikmati setiap detik ketegangan ini. Lila, satu kata saja untuk bebas dari semua ini. Sementara itu, kehidupan akan memudar tanpa arti, dia berkata, suaranya menembus kegelapan Jono, hati-hati bernapas, melihat Lila yang kini tampak seperti terjebak dalam lingkaran ketegangan. Dia ingin melindungi gadis kecil itu dari semua yang mengancam kebahagiaannya. Lila kamu yang berkuasa. Genggam tanganku, dan kita akan berjuang bersama. Satu angin segar menyapu kerumunan, seolah menghembuskan harapan ke dalam jiwa mereka. Jono merasakan denyut nadi Lila. Jono, Lila berusaha berbicara, suaranya nyaris tak terdengar. Lila, jawab Jono, berusaha menyemangatinya,
Kamu bisa melakukan ini. Aku di sini. Selalu. Di antara kerumunan, terbangun gelombang dukungan. Beberapa orang mulai berteriak, "Jangan dengarkan dia. Kau bisa bebas." Lila tersentak kembali, melihat ke arah Jono. Di matanya ada pertempuran, kebebasan atau ketidakpastian. Keduanya sulit untuk ditentukan. Zaman kegelapan dan ketakutan yang selama ini melingkupi hidupnya masih membayang. "Percayalah padaku," Jono berteriak, "kita melawan." Satu kata membuat dunia bisa berubah. Jono bisa merasakan harapan tumbuh dalam diri Lila. Perasaannya membara. Dia harus yakin dan membantu Lila menemukan kekuatannya. "Dia tidak akan bisa menghentikan kita," teriak seorang wanita dari kerumunan, suaranya menggema. Semua orang mulai bersorak, menciptakan gelombang dukungan yang mengalir ke arah mereka. Lila menatap pria itu dengan berani. Ada api dalam matanya, kini lebih jelas. Dengan suara tegas, dia mulai berkata, "Aku tidak akan mengenalimu." Pria berjaket hitam, wajahnya marah, dan langkahnya maju. "Apa kau berani menentangku?" Air mata jatuh di pipi Lila. "Aku ingin berjuang, kami tidak akan menyerah." Saya merinding. Semua orang bertepuk tangan. Daya pikat harapan menggantikan ketakutan. Jono merasakan kebanggaan mendidih dalam dirinya. "Apakah kamu siap, Lila? Kita harus pergi." Dia berkata, menatap gadis kecil itu. Tanpa keraguan, Lila mengangguk, dan dengan satu suara bersatu, mereka berteriak, "Kami bebas." Keberanian itu memecahkan ketegangan. Suara sirene polisi akhirnya terdengar kuat, semakin dekat, semakin menggema. Mobil-mobil polisi tiba, mengelilingi area. Polisi melangkah cepat, mengarahkan situasi tersebut. Pria berjaket hitam itu, sok di wajahnya, mundur. Ketegangan di sekeliling mulai memudar. Jono tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa mereka akan selamat. Lila menggenggam tangan Jono erat. "Aku ingin kita bersama," ucapnya, suara optimisme dan harapan membekas di dada. Momen tersebut terasa seperti akhir, atau mungkin awal baru. Polisi mulai menginterogasi pria itu dan teman-temannya, sementara Lila berdiri di sisi Jono. Dia merasa bangga, berjuang untuk kebebasan dan cinta, hubungan yang dibangun selama sebulan terakhir ini. Saat Jono menatap Lila, senyuman di wajahnya masih terpancar. Dia tahu, apapun yang terjadi, perjalanan mereka belum berakhir, namun mereka sudah memulai babak baru. "Lila, mari kita pulang," ujarnya lembut, saat matahari terbenam dengan warna oranye yang hangat, simbol harapan baru. Di tengah kerumunan yang tercerahkan, mereka melangkah maju, bersatu, menatap dunia yang penuh dengan keajaiban dan tantangan, siap menghadapi apapun bersama. Jangan lupakan, ini adalah kesempatan untuk terhubung lebih dalam. Kamu harus untuk subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan cerita eksklusif. Selanjutnya, smash tombol like sekarang untuk memberi dorongan pada algoritma kami. Nyemplung di kolom komentar dengan reaksi dan teori tentang akhir cerita ini, kita ingin mendengar pendapatmu. Jangan tunggu lagi. Bagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Bantu kami mempertahankan lingkungan ini. Terima kasih dan tetap semangat.